Ini kali pertama Ibu datang. Iya, tinggal di Jakarta tapi memang sudah lama tapi baru tahu di Baru sini tahu. ada museum layang-layang. Ibu ini kan layang-layang berbagai bentuk dan unik-unik, bahkan ada yang besar gitu ya, ada yang Ya. kecil. Kesannya bagaimana Bu ketika melihat layang-layang yang memang baru pertama kali dilihat? Kaget. Ternyata selain layang-layang yang suka dimainin anak saya, ada layang-layang yang lain ya, bentuknya pun ada bermacam-macam bentuk, dan itu ada yang terbuat dari daun, ada yang terbuat dari kain. Ternyata ada juga yang berbentuk rumah, itu bisa terbang. Kan kita kaget, itu aja. Iya, iya. Ibu kesini dengan siapa aja Bu? Ini sebenarnya tugas sekolah kelompok dari SD Kempoa. Kita sama ibu-ibu biar anak-anak kita lebih tahu. Oh, sama anak sama ibunya juga sekalian gitu ya. Benar. Biar ibunya pun tahu, nggak cuma anak aja yang dia tahu. Itu kan ibaratnya ya buat ilmu buat ibunya juga. Gitu kan. Bu, selain berkeliling tadi anak-anak disuguhkan apa aja di sini? Awalnya kita masuk, terus kita nonton dulu, disuruh nonton layang-layangnya, baru nanti kita masuk ke sini ke museumnya. Oke, mungkin Bu harapannya dengan ada yang museum-museum lain yang memang bisa membantu anak-anak untuk belajar begitu Bu? Iya, nggak cuman kayak terkenal kan museum kayak Monas atau museum gajah atau museum apa, ternyata di sini ada museum lain-lain yang jarang memang ada anak-anak pun tahu, dan dulu juga belum ada yang tahu. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Baik, Pak Dayat, ini kan selaku pemandu di Museum Layang-Layang Indonesia. Pak, mungkin bisa dijelaskan awal mula pembuatan museum ini tuh diprakarsai atau alasannya apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Awal mulanya dibuat museum layang-layang ini, awal mulanya beliau dari hobi ya. Hobi dari sebenarnya sih beliau nih dia di kecantikan. Ya, di kecantikan, terus tahun 80-an beliau ikut festival layang-layang ke berbagai daerah dan mancanegara. Beliau melihat ada di mancanegara, di satu negara itu ada museum layang-layang. Nah, dari situ beliau ada ide kenapa di Indonesia dia tidak buka museum layang-layang, dan akhirnya minta pendapat dengan pelayang-pelayang. Pelayang Indonesia pun merespon untuk idenya Bu Endang mendirikan museum layang-layang di Indonesia. Ya, akhirnya dibukalah museum layang-layang ini, terlaksanalah pembangunan museum layang-layang. Nah, ini dibuka untuk umum. Ada berapa koleksi Pak di museum ini? Kalau untuk koleksi kita yang sama di gudang hampir sekitar 600-an lebih ya. 600 lebih. 600-an lebih yang ada di gudang. Kalau yang kita pajang di sini memang ini khusus layang-layang tradisional dari berbagai daerah. Nah, tapi ya untuk kreasi yang untuk dimainkan kita ada simpan di gudang kurang lebih sekitar segituan. Untuk koleksi yang dari berbagai macam daerah ini replika atau memang diambil langsung dari daerah tersebut ya, ini Pak? dari daerah langsung. Jadi waktu itu museum ini mau dibuka, kita undang melalui surat, dan di dalam surat isinya setiap daerah itu diwajibkan membawa layangan tradisional masing-masing daerahnya. Dari situlah kita mendapatkan layangan tradisional dari berbagai daerah. Walaupun ada beberapa daerah yang belum ada ya. Belum ada. Papua sama Ambon itu belum ada. Papua dan Ambon Pak ya. Untuk kedepannya apakah itu nanti akan ditambah Pak untuk Ya, koleksi? kita akan tetap berusaha, akan mencari. Kadang kan ada yang memberikan cuma bentuk layangan tapi tidak ada namanya. Dan kita kan untuk menjelaskan ke pengunjung kita harus tahu namanya apa, terus layangannya apa, dari nama ini apa, dia artinya apa, kan kita harus tahu semua. Dari berbagai macam koleksi di sini jenis mana Pak yang paling langka? Ya, kalau sebetulnya sih layang-layang yang paling unik dan langka ini sebenarnya dari yang, kalau dari saya dari yang terkecil ya, karena orang kan jarang. Jangan lupa subscribe ya.